Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ukir, dan kita akan kembali komentari video ditambah lagi. Ini bagian selupakan nampak apa ketujuh ya. Komentari si orang cerdas. Kenapa orang cerdas dari Iran murtad meninggalkan Islam? Si Hediah Ahmadi ini kan. Ini bagian ketujuh, 6 atau 7 lupa guys. Agak enak kalau nggak kita selesai gitu kan. Kita akan sambung lagi video guys. Tidak akan kita komentari. Ini atau siapa ini yang next? Yang next siapa? Brother YP, can you please tell me who's next and open up their I think Bro Juni, yeah, you can. Ya, shalom. Aku pakai bahasa Indonesia aja ya. Ya, Iya. apa. Go ahead. Aku mau nanya, ada nggak sih tips atau saran buat Muslim supaya bisa tahu mana Tuhan yang benar dan mana Tuhan yang salah? Itu aja sih, Bu. Terima kasih. Sister, Brother June, ask you, do you have any advice or any idea how to reach a Muslim and tell them you must worship the true God, not the fake God? Oke, saya jawab dulu ya sebelum si Hedi yang ngomong. Gini, ini sebagai patokan guys ya, biar Anda paham semua. Ini kalau kita memakai Alkitab mereka, justru kita harus paham di situ, kita harus temukan siapa yang yang mengatakan dan mengaku dirinya Tuhan ya. Di Alkitab mereka, siapa ya orang yang ngaku dirinya Tuhan. Nah, kalau Anda baca baik-baik, di situ ada satu pribadi atau oknum yang entitas yang mengatakan mengaku dirinya Tuhan. Dia mengatakan bahwa akulah Allah Tuhanmu, ya. Itu berkali-kali diucapkan, ya. Akulah Allah Tuhanmu. Ya. Akulah Allah Tuhanmu. Jadi Tuhan itu adalah Allah, ya. Itu poinnya. Nah, lalu siapa Allah ini? Nah, poin berikutnya, Allah itu mengatakan di Alkitab bahwa Allah bukanlah manusia, ya, juga bukan anak manusia. Nah, di situ ada ayat yang mengatakan begitu. Saya lupa nih kata-kata siapa, entah kata-kata Yesus, entah kata-kata Allah, tapi di situ tertulis bahwa Allah bukanlah manusia, juga bukan anak manusia. Nah, Allah sesatunya entitas yang mengaku bahwa akulah Allah Tuhanmu, dan ia mengatakan bahwa dan ditulis bahwa dia bukanlah manusia, juga bukan manusia, maka kita tahu bahwa Allah bukanlah Yesus. Karena Yesus adalah manusia, sekaligus adalah manusia. Nah, artinya menuhankan Allah ya, yang diklaim oleh dirinya sendiri bahwa akulah Allah Tuhanmu, ya. Berarti kita nggak boleh menyembah manusia, menuhankan manusia, karena Allah bukanlah manusia, juga bukanlah manusia. Jadi kita harus pakai Alkitab ini gitu kan. Nah, dan Yesus ini mengatakan menegaskan itu. Dia mengatakan bahwa demikianlah mereka mengenal engkau, ya, satu-satunya yang benar. Jadi Yesus ini memakai kata engkau. Demikianlah mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Yesus menggunakan kata engkau. Berarti kalau dia pakai kata engkau, berarti bukan dia, karena dia adalah aku posisinya. Engkau adalah sesuatu di luar dirinya. Dia menunjuk pada sesuatu yang lain. Itulah Allah itu, ya, yang Allah berkata bahwa akulah Allah Tuhanmu. Nah, Yesus ngomong Allah ini engkau. Demikian mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Jadi klaim Allah tadi, akulah Allah Tuhanmu, ditegaskan oleh Yesus bahwa engkaulah satu-satunya yang benar. Nah, lalu dia kasih poin kedua, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus ini adalah utusan Allah. Allah yang ngaku Tuhan tadi, akulah Allah Tuhanmu, dia mengutus Yesus, ya. Dan dia Allah bukanlah manusia, juga bukan manusia. Artinya Allah bukanlah Yesus, gitu. Karena Yesus adalah manusia yang diutusnya, gitu guys. Nah, itu poinnya. Jadi gampang sekali kalau Anda baca rumusan Alkitab itu, Anda bisa kaitkan satu sama lain dan Anda bisa rumuskan, guys. Nah, itu poinnya. Jadi itu garis besarnya yang perlu dipahami ya. Itu jawaban paling penting yang harus dipahami tidak semua guys. God, not the fake God. So this is I'm
I'm going to be careful about what I say because I know you are all very good at apologetics. For me, I have what the Lord has put on my heart is I try to avoid insulting Islam. I instead talk about how amazing Jesus is. And so I focus on, well, like the first question I asked this from somebody in the cable store. I said, where do you go when you die? Do you know where you're going? And engage them in a question about salvation, the simple truth about salvation, that Islam can never promise you salvation, that Muhammad never promised it because he couldn't promise it. And I talk about, I also talk about the fact that there's so many, actually, you want to translate that first and then I'll talk about the second part? Okay. Ya, jadi sarannya ya, karena kita sangat berbeda. Kalau di WIFM ini kan kita berdialog dengan Muslim langsung, dengan apologetik. Kalau dia caranya berbeda, yaitu hindari menghina Islam. Ya, fokuskan saja. Kalau dia itu fokus dengan mengabarkan betapa hebatnya, amazing ya Yesus Kristus ini, ya. Lalu tanyakan, sebenarnya kamu ini kalau nanti mati mau? Nah, kalau dia ngomong tentang betapa hebatnya Yesus, sebenarnya bukan Yesus aja yang hebat ya. Nabi Muhammad dia hebat juga, ya kan? Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua adalah nabi-nabi yang hebat. Nah, tapi di balik kehebatannya, bagaimanapun juga dia masih manusia yang tentu punya banyak sekali kekurangan dan kelemahan. Ya, jadi justru fokusnya kepada kehebatan itu harus equal, harus harus berimbang dengan kelemahannya. Nah, kalau dia ingat prinsip bahwa Tuhan tidak mungkin punya kelemahan, ya, karena kalau Tuhan punya kelemahan, apa beda dengan kita? Nah, jadi kalau kita menggunakan sesuatu berdasarkan pada kehebatannya, ya kan, kita harus lihat juga apa kekurangannya. Jadi jangan kita hanya melihat satu sisi koin, yaitu kehebatannya. Padahal lupa kalau Yesus juga adalah seorang manusia yang punya kekurangan. Sama seperti Anda lihat kehebatan Musa. Oh, Musa bisa lautan, tongkat bisa jadi ular. Ibrahim tidak mati dibakar api. Nabi Nuh bisa buat kapal yang selamat dari banjir besar, badang besar. Ya kan? Nah, kita lihat apa kelemahannya. Nah, jadi kalau kita mau lihat itu Tuhan apa bukan lihat kelebihannya, kekuatannya, tapi kekurangannya justru. Karena Tuhan, ya, itu pasti punya kelebihan, tapi tidak mungkin punya kekurangan. Ya, Tuhan ya, itu tidak mungkin punya kekurangan. Kalau Tuhan itu punya kekurangan, dia tidak layak disebut Tuhan. Ya, karena Tuhan adalah suatu entitas yang sempurna, yang tidak berawal, tidak berakhir. Bagaimana bisa coba ya? Suatu yang tidak punya awal lahir itu tidak sempurna. Bagaimana bisa? Dia sempurna, punya kelemahan. Ya, sesuatu kayak Yesus kan punya banyak kelemahan, ya kan? Dia berawal dari rahim ibunya Maria. Dia berakhir di kayu salib, bahkan versi orang Kristen. Dia butuh makan dan minum. Dia bisa dipukul, dibully segala macamnya. Jadi banyak sekali kelemahan Yesus yang membatalkan asumsi atau logika kalau dia Tuhan. Jadi untuk melihat Yesus sebagai Tuhan, karena kelebihan itu salah besar. Karena kalau kita lihat kelebihan, ada banyak orang yang punya kelebihan. Nabi-nabi itu punya banyak kelebihan. Nah, jadi kalau itu jadi patokannya, ya, kelebihan Yesus punya kelebihan yang banyak, punya kelebihan yang luar biasa, kenapa Anda tidak menjadikan nabi-nabi lain juga sebagai Tuhan? Nah, makanya lihatnya harus terbalik. Jadi apa kekurangan Yesus? Nah, itu yang kita yang poin kita untuk tidak menuangkan dia gitu. Karena mungkin Tuhan itu punya kekurangan gitu kan. Sekecil apapun tak mungkin. Ya. Contoh kayak saya, anggaplah saya coba bayangkan ya, misalnya kayak saya punya, anggaplah asumsikan saya itu punya kekuatan luar biasa, saya nggak bisa mati, nggak bisa apapun, tapi saya punya satu kelemahan saja, itu saya tuh gampang nggak bisa tertidur guys, bisa bukan dia nggak lagi tertidur, bisa meleng ya, misalnya kayak saya bawa motor nih boncengan, ya kan, saya ini ya, orang-orang tahu kalau saya ditabrakan, saya bakal mati. Saya nggak bakal mati, nggak bakal lecet, nggak bakal apa-apa gitu kan, nggak bakal apa-apa karena saya Tuhan nih gitu kan, anggaplah saya manusia yang luar biasa, ya, nggak bisa mati, kecelakaan pun saya tidak gores pun tidak apa-apa lah gitu guys, tidak ada kurang apapun juga.
Tapi orang di belakang saya, ketika dia bukan Tuhan. Jadi kalau kenapa dengan motornya, tentu orang belakang saya akan mengalami masalah. Nah, di atas semua kelebihan saya itu, jadi satu di kelemahan saya itu, saya tuh orangnya kalau naik motor tuh suka ngantuk. Jadi waktu naik motor itu ya, saya yang bahkan kalau kita asumsikan, anggaplah saya ini lebih hebat dari Yesus. Yesus kan masih bisa mati, saya nggak bisa mati. Saya bahkan tidak bisa terluka sedikit, saya nggak bisa. Nah, tiba-tiba, tapi saya bisa tidur. Saya bisa tidur gitu kan. Suatu kelemahan yang saya miliki ya, saya hanya bisa tidur. Saya mudah ngantuk itu aja guys. Saya bisa ngantuk gitu kan. Nah, pas saya bawa motor, tiba-tiba saya ngantuk di jalan. Mulai dikit aja. Pas saya belum tidur nih, masih mulai dikit aja. Nah, pas momen krusial, depan saya ada ada truk. Sehingga saya nabrak truk di depan, gitu kan. Oke lah, saya selamat. Tapi di belakang saya gimana? Ya, kalau nggak mati, kalau nggak minimal luka-luka. Nah, itu membuat, jadi kalau saya yang klaim sebagai Tuhan, atau orang mengatakan, si Bobby Tuhan, dia manusia luar biasa, nggak bisa mati, nggak butuh makan minum, nggak bisa dipukul bahkan kan, nggak bisa nggak bisa terluka sedikit pun, tapi dia bisa ngantuk. Nah, jadi satu kecil saja itu bisa membatalkan logika orang mengatakan saya Tuhan. Nah, apalagi Yesus yang punya banyak kelemahan coba. Jadi sekali lagi ya, kalau dia bahas bahwa Yesus Tuhan karena punya banyak kelebihan, itu salah dalam prinsip mengenal Tuhan. Tuhan itu bukan dilihat apa kelebihannya, karena semua makhluk itu diciptakan dengan banyak kelebihan juga, apalagi para nabi. Tapi lihat apa kurangnya. Kalau Anda lihat pada suatu makhluk masih ada kekurangan, itu berarti bukan Tuhan. Karena semua makhluk pasti punya kekurangan, Tuhan tidak punya kekurangan. Jadi cara memahami dia ini adalah terbalik, salah itu guys. Bukan dilihat dari apa kelebihan Yesus, tapi apa kekurangannya. Kalau dia temukan satu saja walaupun kecil itu kelemahan Yesus, itu harusnya membatalkan logika dia yang materi Yesus Tuhan. Tapi tidak. Dia tidak pernah melihat kelemahan Yesus. Dia hanya melihat kelebihan Yesus. Sehingga dia tertipu dengan sesuatu yang dia, jadi bayangin loh. Dia tuh kayak lihat permukaan air, ya kan? Lihat permukaan air. Di situ dia lihat ada ada kayak ikan hiu gitu. Waduh, ikan hiu. Bahaya gitu kan. Lalu dia suruh orang ke darat semua. Ayo guys, semuanya ke darat, itu ada ikan hiu. Dia tidak pernah mau lihat apa di balik air itu. Nah, orang yang cerdas, ya, dia akan lihat apa di balik air itu. Karena untuk tahu itu hiu, Anda nggak bisa lihat bagian sirip punggungnya. Karena kita tahu zaman orang itu banyak yang bisa melakukan itu, pura-pura jadi hiu dan segala macam. Bahkan dia harus lihat kebalikannya di bawahnya. Nah, baru tahu itu hiu apa bukan gitu kan. Nah, jadi orang-orang seperti dia ini seperti itu, dia logikanya terbalik gitu. Jadi sama misalnya kayak tadi lah, kayak tukang sulap. Ketika dia sulap, dia akan gampang tertipu, akan gampang terpukau, karena dia fokus pada kelebihan tukang sulap. Oh, tukang sulap ini bisa mengubah mengeluarkan biji dan topi, bisa terbang segala macam. Nah, harusnya ya untuk membuat dia itu logikanya benar, dia harusnya mencari apa kelemahan sulap ini, ya kan? Di situ dia akan mengeluarkan barang. Tapi kalau dia lihat, oh ya dia memang hebat, dia sudah kelar situ. Dia tidak akan bisa menemukan kebenaran. Tapi dia akan selalu tidak tahu. Jadi apalagi itu pesulap loh guys. Jadi pesulap satu aja kelemahannya nampak sama kita. Misalnya kayak dia bikin trek terbang, ternyata nampak sama kita tali yang hampir tidak kelihatan. Harus betul-betul dilihat betul baru kelihatan. Saking miripnya dengan lingkungan sekitar. Nah, itu kita temukan sedikit saja apa dia itu kan. Atau kayak contoh film. Anda mau lihat kesempurnaan dari CGI film, ya kan? Anda tahu film-film superhero atau film-film kayak gitu tuh kan CGI-nya bagus. CGI itu maksudnya tuh kayak kayak visualnya, bagaimana mereka tuh menciptakan efek-efek di film itu, film-film superhero biasanya kan. Nah itu, jadi alih-alih untuk untuk mengkritik sutradara, jadi ada orang yang mengatakan bahwa itu sutradara sempurna, itu yang buat filmnya sempurna. Kenapa? Itu bagus sih soal efeknya. Jadi Anda tunjukkan selalu kelebihan. Nah, kalau seorang kritikus yang dia tuh mau nilai apakah itu sutradara itu betul-betul saudara yang tidak punya kesalahan, dia kan lihat betul di mana letak ada salah apa tidak gitu. Nah, itu ada dia temukan misalnya
oh ini efek dia ini kurang halus ini. Buktinya kayak adegan ini ya itu masih kelihatan itunya, misalnya kayak di belakang tuh tali yang terpasang gitu kan, karena nggak halus mengeditnya dan segala macam. Nah di situ poinnya adalah mereka nih kenapa mereka tidak menemukan kebenaran? Karena mereka tuh tidak melihat kelemahan, mereka hanya lihat kelebihan gitu. Sehingga mereka lupa adanya kekurangan Yesus yang sangat fatal untuk menuhankannya karena banyaknya kekurangan dia tersebut, guys. Kalau nanti mati mau kemana sih? Ya, pertanyaannya yang simpel-simpel aja. Lalu bicara mengenai keselamatan, ya seperti yang kita sudah pernah pelajari. Ya, itu saran dari dia. And the other thing I focus on is satu lagi mengenai jaminan, ya. Ingat ya, jaminan itu kita bisa baca di Quran, tapi bukan Allah yang menjamin, bukan, karena dia hanyalah penyampai pesan, ya. Yang menjamin siapa? Yang punya surga, paham ya? Yang bisa menjamin adalah yang punya surga, yang punya kuasa atas surga, bukan manusia, bukan nabi. Nabi nggak punya kuasa, ya, karena nabi itu hanya utusan. Misalnya kayak kayak saya punya rumah, ya kan? Saya punya rumah, lalu saya utusan. Kayak gini, ini logika sederhana ya. Saya punya tempat nih, ini ada tempat nih. Biar paham logikanya ya. Ini simpel sekali pada guys ya. Saya punya tempat. Nah, tempat saya ini ingin saya buat tempat saya ini indah loh guys ya, tempat yang bagus sekali, yang banyak hiburan, banyak makanan, pokoknya mantap lah pokoknya menyenangkan sekali seperti di surga lah, agak begitu kan. Nah saya ingin undang orang-orang yang qualified untuk bisa masuk sini. Nah saya saat itu kan, soalnya harus berbuat baik, dia boleh buat jahat dan segala macam gitu kan. Jadi ada hal-hal yang saya kasih kriterianya. Nah lalu saya utus orang kepada orang-orang itu di luar sana, di luar tempat tinggal saya nih, di luar tempat saya yang punya saya indah ini. Saya utusan kepada orang lain di luar itu, di luar tempat saya. Saya katakan dan saya perintahkan bahwa katakan pada mereka, saya mengundang orang-orang untuk datang ke tempat saya untuk menikmati fasilitas ini gratis ya, nggak bayar sepeser pun. Tapi ada syaratnya. Harus begini, harus begitu, harus tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu kan. Jadi itu ada syaratnya. Nah, utusan ini dia itu tentu bukan dia yang nilai, ya, bukan dia nilai. Karena saya tidak ngasih, karena kalau ngomong tentang kita tahu ya, kalau kita ngomong tentang berbuat baik dan berbuat buruk itu kan nggak semua perbuatan sama, ya kan? Kayak misalnya Anda kayak masalah memberi saja, ya, kebaikan memberi. Anda punya uang 10 juta, lalu Anda kasih 5.000 pada fakir miskin. Itu tentu beda nilainya dengan orang yang hanya punya 5.000, tapi dikasih semua fakir miskin. Itu beda nilainya. Bagi orang yang punya uang 10 juta, 5.000 itu kecil. Tapi bagi orang yang punya uang 5.000 itu besar, seluruh harta dia gitu kan. Nah, bahkan karena itu mungkin dia nggak makan gitu kan. Nah, jadi dan itu poinnya berapa? Nah, jadi jadi kalau penilaian itu ya banyak penilaiannya. Poin-poinnya itu hanya Allah ya, hanya Tuhan yang tahu, bukan kita ya kan. Dia ngasih poin. Ini berapa kayak hakim atau kayak apa lah gitu kan. Kayak juri. Ya kasih poin-poinnya. Kalau begini nilainya segini gitu kan. Atau buat kesalahannya sebesar apa gitu. Nah, dan ingat, kita hidup dari baru lahir, bayi hingga kanak-kanak, remaja, dewasa hingga tua. Meninggal itu rentang waktunya lama sekali guys, ya, puluhan tahun, ya kan. Nah, minimal ya ternyata begitulah. Meskipun ada juga yang mati muda, mati cepat gitu kan. Tapi ya sehari saja. Coba ada gini, coba ada merenungkan sehari ini ya, apa saja kebaikan yang sudah Anda buat. Dan apa saja keburukan yang udah Anda buat. Lalu Anda kasih poin-poinnya. Nah, Anda pasti bingung sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa menghitung kebaikan apa yang saya lakukan hari ini, atau keburukan apa yang sudah saya lakukan hari ini, sementara emang hidup saya hanya untuk itu, ya kan? Lalu emang saya ada kerja lain. Lalu bagaimana poin saya memberikan itu? Ini kebaikan yang saya lakukan ini nilai segini.
kejahatan saya lakukan nilainya segini, minus segini gitu. Ini gimana? Nanti orang kan berbeda. Nah, makanya itu hal yang diketahui. Nah, makanya tidak ada satupun yang bisa menjamin apakah kita tuh masuk surga apa tidak, kecuali yang punya tempat dan dia yang nilai. Itu juri. Jurinya siapa? Tuhan. Dia yang tahu poin-poinnya, dia yang maha melihat, mengawasi kita semua. Gak ada satupun yang luput dari pandangannya, termasuk satu helai daun jatuh pun dia tahu, guys. Jadi dialah yang berhak menilai dan menentukan apakah kita lolos kriteria apa bukan. Jadi kalau lucu kalau ada nabi atau orang yang menjamin kita pasti masuk surga. Nah, kecuali nabi itu dapat informasi dari Tuhan, kayak Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa Bilal itu sendalnya dari surga, itu Nabi Muhammad itu bukan asal ngomong, bukan dia tuh menilai Bilal, bukan. Oh, dia nilai misalnya Bilal itu adalah soleh, orang taat beragama, Bilal gitu kan. Bukan dia nilai, tapi dia dapat info dari Allah langsung, ya. Allah menginfokan bahwa hai Nabi Muhammad, ya hai Muhammad, ini sendal Bilal ada di surga, sendalnya di surga. Jadi apa yang Nabi Muhammad sampaikan itu adalah apa yang didengar dari Allah semuanya. Sehingga dia dengan informasi dia tahu bahwa Allah mengatakan bahwa Bilal itu ada di surga gitu. Sendalnya sudah dijamin, sudah dijamin. Jadi kalau Tuhan mengatakan itu, ya baru kita tuh berani mengatakan bahwa berani mengatakan bahwa Bilal sendal di surga gitu. Ini baru dia nyebut nama orang gitu. Tapi kalau untuk yang hanya Allah kasih kriterianya bahwa saat masuk surga tuh haruslah beriman dan bertakwa. Nah itu ukuran iman takwa itu kita nggak pernah ada yang tahu, guys, termasuk Nabi Muhammad. Ya, termasuk nabi-nabi lainnya. Nggak ada yang tahu manusia ini ukuran iman takwa kita seberapa. Karena poin-poin itu ada di sisi Tuhan. Karena dia maha mengetahui, maha mengawasi. Kalau nggak percaya, coba aja Anda nilai diri Anda sendiri. Hari ini berapa poin kebaikan saya, berapa poin kejahatan saya. Nah, lalu suruh orang lain, misalnya kalau biar fair ada suruh orang lain juga. Misalnya Anda, dan saya yakin juga Anda nggak mungkin lawan itu. Kenapa? Emang Anda nggak punya surga lain, ya kan? Nggak sekolah, nggak kerja, nggak ngurus anak, nggak segala macam gitu kan? Ya, saya bikin konten YouTube, kalau saya ngerjakan kerjaan lain gitu kan? Nggak akan sempat kita ngitung-ngitung berapa kebaikan dan kebutuhan kita hari ini. Apalagi sampai bikin poin-poinnya. Nah, lalu suruh orang lain juga untuk bandingkan. Orang juga nggak mau gitu, jadi dibayar gitu kan. Dan itu pun melelahkan, guys. Jadi dan kita pun kalau diawasin orang juga kita tuh tentu kita tuh akan malu buat jahat kan. Yang biasa kita tuh ada buat temboknya karena diawasin orang juga, dinilai orang juga, kita nggak ini. Jadi nggak fair juga. Jadi dia lah hampir mustahil kalau kita tuh menilai diri kita sendiri atau orang lain menilai kita full 24 jam sehari. Apalagi seumur hidup, guys. Nah, makanya sangat absurd logikanya kalau ada orang yang bisa menjamin seorang itu masuk surga tuh by name, ya, by komunitas, kecuali ada info dari Tuhan. Tapi kan Tuhan hanya menginfokan beberapa saja, plus yang lain tuh general tuh dia kasih kriteria harus beriman dan bertakwa misalnya. Nah, jadi sama kayak gini ya, misalnya kayak misalnya kayak saya tadi, saya itu mengutus orang untuk ngasih tahu kriteria supaya bisa masuk ke sini. Nah, dari itu harus melaksanakan seumur hidup. Nanti kalau mereka sudah meninggal, mereka akan masuk sini gitu kan. Ibaratnya bisa masuk sini lah. Jadi nanti saya akan nilai itu. Katakan pada mereka, saya akan nilai. Karena saya juga tahu mereka nggak punya waktu untuk nilai itu kan. Nah, makanya saya akan nilai utusan saya. Saya karena dia tahu saya bikin kriteria, cuman poin-poinnya saya yang ngawasi, yang nilai. Tentu dia nggak mungkin jamin, oh kamu masuk surga ditunjuk siapapun itu, kan nggak bisa begitu. Karena yang punya surga bukan dia hanya utusan saya. Nah, saya yang mengutus lah, yang punya kemampuan untuk nilai, untuk ngawasi. Kalau dia kan tidak punya kemampuan, karena Yesus yang manusia biasa, guys. Dia tidak punya kemampuan untuk menilai atau ya mengawasi orang, karena dia aja itu punya banyak kelemahan, keterbatasan gitu kan. Nah, tapi saya kasih kriterianya deh kan, bahwa harus begini, harus lakukan ini, dari ini gitu. Nah, selain saya sebutkan beberapa nama ya itu si Anu tuh, itu udah saya kasih tiket tiket gratis duluan. Ya, tiket apa namanya dia? Ya tiket yang ya orang tentu tuh dapat tiketnya. Karena saya dari jauh saya pantau. Ini saya diamnya lihat, oh ini orang layak tempat saya nih. Jadi
Jadi dan saya tahu dia bakal begitu terus gitu kan, sampai hari-hari ini dia bakal begitu. Jadi poinnya tuh karena saya ada orang yang karena saya ada Tuhan gitu kan, jadi saya tuh tahu apa yang akan dilakukan orang. Jadi dari untuk yang tidak saya kasih tiket gratis itu, mereka tidak akan tahu, mereka tidak bisa nilai gitu. Jadi utusan saya bisa menjamin orang-orang yang sudah saya kasih tiket gratis. Ya. Untuk yang lain, ya silakan penuhi kriterianya gitu kan. Nah, jadi nggak bisa utusan saya itu mendahului saya untuk menjamin orang-orang yang dia lihat begitu, ya kan? Karena dia tuh jadi gini, utusan saya itu kan nggak kayak saya tuh punya alat-alat canggih, saya punya Intel, saya punya teleskop segala macam, saya punya CCTV di mana-mana, saya bisa pantau semuanya. Sementara saya nggak punya apa-apa, dia punya kemampuan itu. Sama kayak Tuhan yang punya kemampuan mengawasi, melihat kan. Yesus nggak punya kemampuan itu. Sehingga saya yang tadi punya kemampuan itu, yang punya CCTV segala macam, ala-ala untuk mengawasi, di Intel juga, itu yang bisa memutuskan, yang bisa menilai gitu guys. Bukan utusan saya, karena ini hanya diperintahkan untuk menyampaikan, bukan untuk mengawasi, bukan untuk menilai. Karena Yesus diutuskan bukan untuk menilai, untuk mengawasi kan, hanya untuk menyampaikan. Ya, jadi itu poinnya. Jadi yang berhak memutuskan orang yang masuk tempat saya kerja itu ya saya punya tempat. Sama seperti penulis surga kan Allah bukan Yesus guys. Nah, jadi itu poinnya. Jadi siapa yang punya tempat, siapa yang punya kemampuan untuk menilai, mengawasi, itu yang akan menjamin, yang logik menjamin, bukan seorang utusan. Atau apalagi utusan itu tidak mampu untuk menilai atau mengawasi karena dia punya keterbatasan. Dia nggak punya kemampuan untuk mengawasi, untuk untuk mengetahui apalagi untuk menilai guys. The other thing I focus on is the qualities of Christ that Muslims already believe. So he came from a virgin birth. Because they say, how could God come as a man? I said, well, you believe that he came from a virgin, meaning he had no father, no earthly father. And then you believe he ascended to heaven. So Muslims believe he ascended to heaven. And then you believe he descends in the last days to fight the Antichrist. All Muslims, even Mehdi, has to pray behind Isa. Has to pray behind Jesus in the last days. I said, so all of this, who died on the cross? I say, well, it was Judas's body and Jesus's soul was already gone. I said, but it was Jesus's face, it was his body, but Judas's soul, because Jesus's soul was gone. And I said, listen, does that make any sense to you? That God would do all of these miracles for Jesus, but then put somebody else's soul inside somebody else's body on the cross? Is if you can get Muslims to understand the cross, then it's over. Ya, jadi benar ya. Jadi teman-teman fokusnya adalah dia mengutamakan kualitas dari Yesus Kristus itu sendiri. Bagaimana dia lahir itu dari seorang perawan Maria yang tidak memiliki ayah dari dunia, ya, istilahnya bio. Jadi ini saya katakan ya, kalau dia kelebihannya, Anda akan tertipu nanti. Ya, Anda katakan bahwa dia punya kelebihan, bahwa dia tuh dilahirkan dari seorang ibu tanpa ayah, dan ibunya ini suci, ya, karena rahim dari wanita suci yang masih perawan lagi, guys, ya, yang belum ternoda masih perawan. Nah, itu kelebihan, tapi itu kelebihan, ya, juga sama kelebihan itu dengan Nabi Adam gitu. Bahkan Nabi Adam lebih hebat lagi, dia nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Tapi kekurangannya adalah mereka sama-sama ciptakan. Makanya kalau dia lihat dari sisi kebalikannya, yaitu kekurangannya yaitu ciptakan, itu cukup argumentasi untuk membantah Yesus Tuhan. Karena nggak mungkin Tuhan itu dilahirkan, gitu logikanya. Jadi fokusnya salah dia ini. Fokusnya kok malah kepada proses kelahiran yang luar biasa. Padahal Adam lebih luar biasa pada itu, tapi harus dilihat kekurangannya. Apa menjadi kekurangan dari Yesus, itu juga ada pada Adam. Dan juga kita semua, yaitu sama-sama dilahirkan, guys. Itu membatalkan kita semua jadi Tuhan, karena itu kan. Ayah dari dunia, ya,
istilahnya biological daddy-nya yang dunia itu tidak ada. Ya, lalu dia katanya. Ya, tapi kenapa mereka mengatakan bahwa Yesus keturunan dari siapa? Dari siapa? Yusuf ya? Itu siapa itu? Saya lupa. Yesus keturunan itu gitu. Jadi Yesus tuh punya sisilah di dunia. Padahal kan logikanya dia nggak punya sisilah. Kenapa? Karena sisilah keturunan itu diambil dari bapak. Kalau Yesus nggak punya bapak atau ayah ya dari biologis dunia, maka dia tuh bukan keturunan siapa-siapa. Nggak ada Yesus tuh garis keturunannya sama kayak Adam. Ya, Adam nggak punya bapak, jadi nggak ada garis keturunannya. Dia dengan Hawa, Yesus nggak punya bapak, jadi nggak mungkin tarik garis keturunan dari Maria. Ya, jadi garis keturunan itu selalu dari sisi ayah. Tapi kenapa kok ada sisilah Yesus itu yang menjadikan aneh, guys? Ya kan? Itu aneh sekali. Tiba kayak misalnya kayak ada wanita yang wanita yang melahirkan anak, ya kan? Nah, masa gini lah, ada orang pacaran, ya kan? Jadi wanita ini adalah punya pacar, ada banyak gitu kan? Lalu tiba-tiba wanita ini melahirkan. Nah, laki-laki ini semuanya merasa tidak ada satupun yang menggali wanita tersebut. Mereka hanya pacaran, tapi tidak ada sampai melakukan hubungan intim gitu misalnya. Nah, tidak ada yang mengaku itu keturunannya. Lalu pasti si wanita akan bingung. Ini keturunan siapa gitu? Dia memang nggak ada keturunan karena nggak ada laki-laki yang mengaku. Dan tes DNA pun satupun nggak ada cocok. Berarti ini anak siapa? Artinya nggak punya keturunan. Karena nggak bisa keturunan dari ibu. Nah, tapi anehnya sih lagi ya, kenapa katanya di Yesus itu ya kita tuh ada garis keturunannya. Itu perlu ditanyakan, guys. Nah, itu yang tidak terkonek antara logika dengan yang tertulis gitu. Dunia itu tidak ada. Ya, lalu dia katanya kan naik ke surga. Dan nanti dia akan kembali lagi di akhir zaman sebagai Imam Mahdi, dan bahkan Imam Mahdi ini akan berdoa di belakang Isa, ya. Inilah kalau saya ngomong kan. Makanya sebaiknya belajar Islam dulu, ya. Nabi Isa atau Yesus memang diangkat ke langit. Ingat ya, ke langit bukan surga ya, ke langit. Kenapa? Nah, ini Islam sudah jelaskan semuanya, ya, sudah jelaskan semua dengan masalah nggak masuk akal. Karena ajarannya tidak diterima oleh orang Yahudi, nggak diterima, bahkan dia mau dibunuh. Nah, karena itu Allah selamatkan dia untuk karena dia nggak punya kekuasaan, dia nggak bisa meneruskan ajarannya dalam musim begini, nggak mungkin, mustahil. Karena Allah memang berkehendak dia tuh harus turun lagi nanti. Ya kan, nah, makanya Allah selamatkan dan nanti ketika Imam Mahdi berkuasa di muka bumi, baru Allah turunkan dia. Kenapa? Karena kondisi sudah aman, ya, udah dunia dalam kekuasaan Imam Mahdi, sehingga dia turun ke dunia itu tidak ada lagi yang bisa ngapa-ngapain dia. Dia bukan lagi Yesus yang dulu, yang nggak punya backup, yang nggak punya kekuatan, bukan. Dia di backup oleh Imam Mahdi. Dulu ketika dia dibully, lempari batu, mau ditangkap itu, nggak ada yang bela dia. Pengikutnya semuanya lari meninggalkan dia kan. Ini nggak ada membela dia. Kenapa? Dia nggak punya kekuatan, nggak punya tentara pasukan seperti dimiliki Imam Mahdi. Makanya nanti turunnya Nabi Isa atau Yesus adalah di saat Imam Mahdi berkuasa. Sehingga dengan begitulah dia dengan mudah menerangkan bahwa dia bukanlah Tuhan. Jadi selama ini fitnah yang melanda dirinya akan dijelaskan semuanya. Maka bahwa dia bukanlah Tuhan. Makanya dia tuh di hadis itu dikatakan bahwa dia akan membunuh babi dan mematikan salib. Untuk membuktikan bahwa ini haram, kenapa kalian makan? Kalau diharamkan di kita, kenapa kalian makan juga? Nah, ini salib ini siapa mengatakan aku mati salib? Karena dia mengatakan dengan jelas ya, pada waktu kejadian sebelum penyaliban, dia mengatakan bahwa angkatan yang jahat ini meminta suatu tanda dariku. Tapi aku tidak akan memberikan tanda mereka selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan, begitu juga anak manusia atau dirinya sendiri, ya Yesus itu kan anak manusia, akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Artinya selama proses penyaliban, Yesus tuh bukan ada di tiang salib, tapi ada di dalam perut bumi. Dia tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Ini bukan tinggal 3 hari 3 malam di kayu salib, enggak, tapi dalam perut bumi. Perut bumi bukan kayu salib ya, itu dua hal berbeda. Jadi Allah sembunyikan dia dalam perut bumi selama proses penyaliban. Nah,
Di ruang berbumi dia tuh hidup karena kalimat kata yang dipakai adalah tinggal. Jadi sama seperti tinggalnya Yunus atau Jonah, di Alkitab itu kita baca sebagai Jonah di Gari Tinggalah dalam perut ikan, anak manusia juga akan tinggal seperti Jonah, tapi tinggalnya di dalam perut bumi. Artinya mereka sama-sama hidup, karena itulah tanda dari Jonah. Itu juga nanti tanda dari Yesus, sama-sama tanda kenabian, yaitu mereka punya keajaiban, mukjizat, tidak mati meskipun ditelan ikan, tidak mati meskipun tinggal dalam perut bumi, guys. Itu poinnya. Ya, lalu pertanyaannya kepada mereka adalah sebenarnya siapa sih yang mati di kayu salib ini? Kan katanya dia digantikan oleh Yudas Iskariot. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya kalau di Yudas itu adalah asumsi ya, apa namanya, analisa. Tapi kalau di Quran itu tidak menyebut siapapun itu ya, itu hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa menduga-duga. Tapi jadi seseorang yang diserupakan, sehingga semua orang tuh mata orang tertipu. Jadi kalau ada tahu lah yang namanya diserupakan itu akan membuat kita kecele. Ya, Anda lihat anak kembar ya, pasti Anda akan kecele. Misalnya Anda lihat, misalnya ada anak kembar namanya Budi dan Budi dan Dedi misalnya. Nah, Anda lihat Budi mencuri, tapi ketika berikutnya lewat lagi, Anda lihat itu sebenarnya Budi itu. Lalu Anda katakan itu tadi yang ambil motor saya, padahal itu Dedi, saudara kembarnya. Maka saya katakan ya, itu yang terjadi pada waktu itu. Sehingga ketika Allah menyerupakan Nabi Isa atau Yesus dengan yang lain itu diserupakan Nabi Isa, sehingga orang-orang tertipu. Nah, jadi ada yang meneliti itu Yudas, bahkan di catatan Kristen itu mengatakan yang tidak mereka akui ya, mereka katakan itu adalah yang disalib itu adalah si Simon. Nah, Simon kalau saya salah ya. Jadi ada kesimpulan siuran gitu. Jadi ada orang-orang yang meyakini itu bukan Yesus, tapi itulah Simon gitu ya. Tapi itu saya berapa itu tidak mereka terima. Harusnya kan mereka terima sebagai bahan pemperkaya, bahwa mereka harus sadar gitu. Nggak semua yang seperti kita lihat, gitu kan. Jadi misalnya kayak kayak Tuhan tadi lah menginformasikan bahwa itu bukan dia yang disalib, tapi saya ubah menjadi seseorang yang diserupakan dengan dia. Harusnya setelah mendengar informasi dari Quran, mereka langsung berpikir, ya juga ya, kan Tuhan punya kemampuan untuk mengubah orang, melupakan orang lain gitu kan, menyebabkan orang lain kan, itu kemampuan Tuhan itu. Langsung mereka berpikir dan mereka bersama kita tahu, oh ternyata ada loh. Tuhan mengatakan mereka ini itu Simon itu kan, langsung mereka teliti itu. Bukan mereka main percaya begitu saja apa mereka lihat. Ini sama kayak logika tadi ya. Saya melihat orang ramai melihat bahwa Budi mencuri motor. Padahal Budi punya saudara kembar yang kembarnya namanya Didi misalnya. Budi dan Didi, saudara kembar. Nah, orang melihat Budi nyuri motor. Ya kan? Nah, orang nggak tahu mungkin dia punya saudara kembar atau orang nggak bisa bedakan. Nah, jadi yang dilihat, jadi orang ngira itu Didi. Padahal yang nyambil motor Budi. Lalu mereka kebetulan Didi lewat, Didi lewat. Lalu katakan ya, itu dia yang nyuri motor. Saya nampak memang dia. Dia berkata bukan, saya Didi. Saya tidak nyuri motor. Kamu bukan ibaratnya dia masih nggak nyuri motor. Tapi saya lihat kamu loh. Ini kan CCTV. Diputarlah CCTV. Video kan. Ini kamu nih. Bukan, itu kan saya. Oh itu mungkin cuma saya, si Budi. Mereka tidak menerima fakta itu, nggak mau menerima pendapat itu. Mereka katakan pokoknya ini kamu. Paham ya? Jadi mereka nggak tahu mungkin dia ini punya dia ini punya kembaran namanya Budi gitu. Jadi maksudnya mereka menginvestigasi, bukan main tidak percaya gitu aja gitu. Nah, jadi intinya adalah harusnya informasi apapun terima itu menjadikan kajian harusnya. Jadi mereka tidak mau mengkaji. Mereka sudah ya terlalu mengandalkan panca indera gitu. Paling kita tahu ya, kalau panca indera bisa nipu. Karena kita tuh mata tuh nggak bisa menangkap segala hal guys. Contoh kayak di Cina saya sering sampaikan bahwa ada kejadian salah tangkap. Di polisi itu menangkap orang yang sama selama 6 kali, 5 kali tuh. Padahal orang itu hanya mirip narapidana yang kabur. Jadi tangkap dia. Ya, karena suatu bukti salah tangkap dikempaskan. Besok ketangkap lagi gitu, sampai 5-6 kali gitu. Kita bisa baca beritanya, cari googling aja itu ya. Seorang pria Cina itu ditangkap berapa kali karena dikira narapidana yang kabur gitu. Karena miripnya gitu. Jadi
Kalau orang-orang ini ya nggak mau terima alasan, dikatakan saya bukan apa, dia bukan Yesus, bukan salib tapi Yesus, bahkan mereka tidak mau terima alasan karena mereka selalu mempercayai apa mereka lihat. Padahal sekali lagi mata bisa menipu gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya kepada mereka kembali, masa iya sih ada Tuhan ya yang menggantikan seseorang, istilahnya tubuhnya tubuh Isa, tapi jiwanya itu sebenarnya jiwanya Yudas. Kalau buat Anda masuk akal sih, maka masuk akal nggak sih? Kalau mereka bisa mengerti saja arti dari penyaliban atau arti dari kematian di kayu salib, nah itu masuk akal. Ya. Tuhan punya kemampuan untuk membuat apapun itu, kecuali ya, membuat diri mati. Tuhan bukan apa ya? Pertama ya, Tuhan tuh nggak mungkin buat dirinya mati, nggak mungkin. Apa namanya? Karena gini ya, ketika seseorang yang sudah pada kondisi superpower membuat dirinya mati, artinya kan membuat dirinya keadaan dalam rentan rentan dalam keadaan lemah lagi, guys. Jadi, dan ini nggak main-main loh, mati yang sebenarnya bukan mati pura-pura ya. Atau kayak orang misalnya misal gini nih, kan ngurus dunia ini ribet ya, ribet. Maksudnya dalam artian kita kan terus lagi ngurus dunia ya. Saya bawa motor aja, meleng aja nggak boleh, guys. Ngantuk dikit ya nggak boleh. Kenapa? Kalau saya meleng kecelakaan. Nah, apalagi dunia. Jadi kalau saya pura-pura tidur, walaupun saya nggak tidur, oke lah, itu bisa terima karena pura-pura. Tapi untuk membuat saya yang mampu mengemudi, ingat ya, kita mampu mengemudi nih dengan baik, sehingga kita tuh tidak kecelakaan. Kita udah punya SIM segala macam, hebat lah kita mengemudi, udah 2G, gitu kan, nggak pernah kecelakaan. Udah mantap lah, mahir mengemudi. Nah, meskipun begitu, kita nggak bisa beneran membuat kita tuh nggak mampu dalam waktu sepersekian menit atau detik gitu kan, atau membuat kita tuh betul-betul tidur atau meleng ketika bawa motor, nggak bisa. Karena semain apapun kita, kalau kondisi kita itu betul-betulan tidur atau meleng, ya kita tabrakan. Kecuali kita pura-pura, kita kurang nih, kalau tidur lah kita tidak tidur, kita tetap kita sadar dan kita tahu gimana arah motor itu, mobil itu kan. Nah, itu baru it's okay, beda cerita. Tapi kalau kita betul-betul meleng atau tidur ya kita kecelakaan. Nah, sama kayak Tuhan begitu. Dan ingat ya, Yesus itu betul-betul mati. Dan kalau saya itu bukan kita ngomong Yesus ya, itu kan percaya mereka. Tapi orang saya itu betul mati. Nah, Tuhan nggak mungkin membuat dirinya betul-betul mati selama 3 malam, nggak mungkin. Kenapa? Itu periode waktu yang panjang. Jangan kan lagi 3 malam. Sedetik aja itu Tuhan jangka mati, meleng aja itu kacau, guys. Ya, dunia nggak terkontrol. Ada kekosongan ketuhanan. Ada tahu ya, dalam kepemimpinannya nggak boleh kosong. Kepemimpinan. Ada bengkel ya, contoh di tempat kerja. Anda lihat tempat kerja. Begitu bos pergi, itu karyawan-karyawan yang bermental ya nggak disiplin itu akan mulai bermain. Oh, bos pergi, ayo kita merokok, ayo kita ini semua. Kacau, guys, bahaya kalau bos meleng gitu aja. Ya pergi meninggalkan tempat. Makanya diawasin, makanya ada CCTV, ada ini itu. Tapi begitu CCTV rusak, orang tahu kan nih, CCTV rusak nih. Berarti kita dan nanti teknisi bakal perbaiki sejam lagi. Berarti ada kesempatan sejam nih untuk kita happy gitu kan, untuk kita sedikit melanggar aturan gitu kan. Kacau, guys. Makanya diawasi 24 jam kan. Kayak dengan kayak contoh lah, kayak di lalu lintas saja. Anda tahu sekarang tuh ada namanya CCTV ya, kamera CCTV yang mengawasi pelanggaran lalu lintas. Itu kan 24 jam, guys. Dan itu kamera detail, bisa mengawasi sampai merekam plat nomor dan segala macam yang adegan yang ada di mobil atau motor. Mereka tahu bisa pakai sabuk pengaman apa tidak, kecepatan berapa, tahu semuanya. Nah, itu dengan ada itu, orang jadi diawasin 24 jam. Sehingga orang manapun nggak bisa lolos kalau lewat jalan itu gitu loh. Karena 24 jam dipantau. Nah, sehingga nggak bisa untuk macam-macam. Mereka tuh kan mereka bisa melakukan kesalahan, tapi mereka akan pasti kena hukuman, nggak mungkin lolos. Karena udah pengawasan udah sangat canggih gitu kan. Jadi orang itu sehingga akan lebih
terjadi tertib lalu lintas. Kenapa? Karena orang tahu dia masih 24 jam, nggak ada celah untuk atau nakal itu. Tapi coba kalau yang ada hanya Pak Polisi yang jaga kesimpang, ya nggak mungkin Pak Polisi 24 jam, ya kan? Kayak malam hari itu nggak ada polisi guys. Ya, orang banyak yang pakai helm, ya kan? Banyak yang kebut-kebutan, ya kan? Nah, siang harinya padahal ada juga nggak ada Pak Polisi. Nah, ini orang akan orang itu akan yang nakal tuh mau pakai seperti itu. Nah, bahan kan Tuhan begitu. Tuhan masih di malam. Lalu siapa yang ngawasin? Siapa yang menilai? Coba. Dan anggaplah ada yang nilai, yang ngawasi. Lalu nanti ketika Tuhan itu mati itu, apa dia tahu ketika dia mati ya? Ini mati beneran ya, bukan pura-pura ya, mati beneran. Ketika dia mati itu, emang yang menyampaikan laporan itu ya dari kan anggaplah dia sudah ada menegaskan itu sama malaikat-malaikatnya, sama ya kitanya. Dia bilang ngomongin ini. Woi, saya akan mati 3 malam nih. Mati benar ya, bukan baru mati. Nah, tolong kalian nanti selama saya mati ya, itu kan nanti sebelum saya bangkit lagi nih, tolong kalian catat semua itu pelanggaran apa semua itu ya. Kan selama ini ya, memang oke lah, mungkin selama ini saya juga laporan ke kalian, tapi laporan kalian nggak bisa saya cek karena saya tahu juga gitu kan. Jadi apa yang kalian lapor itu tidak akan bisa kalian mainkan karena saya pasti tahu karena saya adalah yang maha mengetahui itu. Nah, ini saya pesankan, tapi ini saya mati nih 3 malam. Nah, tolong ya kalian laporannya jangan ada yang main-main ya, jangan ada yang bohongin ya. Karena saya betul-betul mati loh, saya nggak tahu apa terjadi 3 malam loh. Waktu saya tiba laporan ya, saya betul logikanya dia nggak bakal tahu kalau kalian sampaikan itu benar apa tidak gitu kan. Dan dia nggak punya bukti gitu. Kalau misalnya yang menyampaikan itu bahwa itu yang berbohong gitu, atau dia mumpung Tuhan mati nih 3 malam kita malaikatnya atau siapapun nggak tahu main lah gitu kan. Jadi ini adalah bahaya guys kalau dia tuh benar mati tuh hari 3 malam, dan itu nggak mungkin terjadi. Nah itu yang nggak masuk akal. Tapi kalau dia merubah sesuatu yang menyerupakan dengan Yesus itu masuk akal sekali, masih masuk akal. Sama seperti ketika dia menciptakan orang-orang kembar, bahkan ada banyak orang-orang kembar di dunia ini. Jadi kemampuan dia tuh merubah orang tuh gampang sekali guys. Bahkan menciptakan orang kembar, menciptakan orang tanpa ayah ibu, menciptakan orang tanpa ayah gitu guys. Jadi bahkan menciptakan orang itu ya punya kelebihan, punya kurang itu dia mampu dan sah-sah saja. Karena itulah kuasa Tuhan. Tapi jangan bikin bisa membuat dirinya mati guys. Walaupun sedikit aja itu nggak bisa. Dalam artian nggak masuk akal gitu. Ya. Karena ketika dia membuat dia mati, artinya ya kita lihat itu siapa yang ngawasin? Siapa yang nilai kita? Siapa yang ngawasin kita? Dan yang kalau anggota yang ngawasin, apakah dia itu bisa dapat laporan yang benar? Karena dia kan nggak tahu apa selama dia mati gitu. Kecuali dia pura-pura mati. Ingat nih poinnya adalah dia betul mati loh, bukan pura-pura mati ya. Karena bahaya. Kayak bos lah. Bos itu pergi dari tempat, meninggalkan lokasi. Kalau sama apa dia nggak tahu. Kalau dia nggak pasang CCTV, nggak ada segala macam. Ya, jadi intinya adalah pengawasan pun nggak bisa dia pastikan karena dia nggak bisa mantau pada waktu itu gitu guys. Nah, di situ poinnya. Salib. Nah, itu sudah istilahnya goal pertama lah. Sister, anything else, Ibu Henny? Ya, oke. Someone, Lodek Sirait. Ya, silakan Pak. Lodek, ya silakan. Are you listen to me? Yes. Okay, thank you. Let me join here. Good evening, Miss Heidi. Good evening. Is that everything there, right? Yes. Thank you for letting me have time to question. I just like your opinion right now about what happened currently in Saudi Arabia. Like you know, currently when the prince or the crown prince like make a new regulation, like a new open mind to the people there that you see it's like you see
like let a woman can drive the car, let the girls, woman to come to the stadium to see football or something like that, and let the Christmas even, Halloween even. What do you see this situation according to you? And for the specific and for the around Middle East country for the other place. You understand my question? I think I do. You're Yeah, asking. he about was the- asking about the opinion, your opinion about the Saudi situation, how the Prince of Saudi start opening up for the world and have a music, let the women drives again, just like a regular secular country. What do you think about that? Yeah, I think Actually, you don't have to answer it because this is outside of your testimony. no, but I don't mind. It's Okay. because I think it relates. It is. It's too little, too late. I personally, when I was praying in Medina, I got slapped. I was hit with a rod by the matawa because my ankle was sticking out. So I think, the simple opening of driving does not solve the tremendous amount of abuse and oppression that the women suffer from, that I experienced in just being there 2 weeks. So I think it's just, it's too little, too late. Ya, jadi mungkin ya agak terlambat ya kalau Saudi ini mulai membuka ya hal yang simpel-simpel saja seperti membiarkan wanita untuk nyetir, karena di sana itu terjadi banyak pelecehan, abuse atau penyiksaan terhadap wanita, dan dia sendiri mengalami penyiksaan tersebut. Okay, since we Ini dia bukan penyiksaan, bro, ya. Katanya dia tuh di slap itu kayak di apa ya? Kayak di towel lah, slap. Dipukul engkelnya karena dia tuh sedikit keluar jalur. Tadi saya agak bahasa, tapi bukan disiksa ya. Kalau baik siksa saya torture, ya. Ini bukan disiksa, jadi ngomong aja apa adanya gitu. Bahwa dia ini kayak di slap lah. Slap itu kan bahasa Inggrisnya tampar. Atau slap itu bisa yang lain juga gitu kan, towel atau apalah gitu. Jadi tadi itu bagian engkelnya, hanya karena apa? Saya kurang tangkap juga guys. Tapi itu kan disiksa, beda. Ini sama kayak ada orang yang kayak ini engkelnya ya, engkel bukan wajah ya, lagi ya, engkel. Jadi semacam kayak apalah, sesuatu yang mengingatkan, cuman dengan fisik yang tentu itu tidak menyiksa namanya. Jadi kalau memakai kata menyiksa, nanti orang membayangkan yang kayak disiksa atau gimana kan? Inilah makanya kalau suka berlebihan dalam menyampaikan sesuatu gitu kan. Untung aja kita ngerti sedikit bahasa Inggris bahwa ini bukan menyiksa, tapi slap. Dan itu kayak menampar, nah itu bagian engkel ya. Engkel gitu kan, bagian engkel kaki gitu kan. Saya lupa nih bahasa Inggris engkel apa, tapi itu bukan bagian wajah gitu kan. Nah, gini guys, katanya ini terlambat gitu kan. Katanya wanitanya mengalami kayak mengalami diskriminasi gitu. Nah, saya sampaikan ya. Coba saya tanyakan pada Anda. Contoh kayak di Kristen juga ada tuh biarawati. Ini kenapa biarawati itu wajib memakai tutup aurat gitu kan, memakai seragam begitu. Mereka tuh punya aturan kan, mereka tuh nggak boleh gini gitu kan, sama kan biarawati kan. Nah mereka adalah wanita-wanita yang suci di agama Kristen. Nah, coba Anda bayangkan bagaimana kalau aturan untuk biarawati itu dihilangkan dan mereka menjadi sama dengan jemaah biasa. Coba. Jadi di Arab Saudi seperti itu. Bedanya kalau kita di Islam itu semuanya seperti biarawati. Semua itu biarawati. Aturan itu mengena bukan hanya kepada biarawati, tapi ke seluruh umat Islam, wanita Islam gitu. Mereka kan tidak adil, mereka hanya mengenakan itu kepada biarawati, tapi jemaahnya bebas. Coba, biarawati betapa indahnya. Saya sangat kagum melihat para biarawati ya.
karena mereka tuh udah tertutup, mereka punya norma sopan santun, mereka punya adab lah gitu kan, mereka punya disiplin, mereka punya aturan, ya mereka tuh nggak sama kayak jemaat biasa yang bebas ke situ, ya kan. Saya yakin ya Bedawati itu pastilah dilarang ke tempat-tempatnya seperti klub malam, ke tempat-tempat yang ngalaya lah. Mereka tuh bahkan diaturkan itu mereka tuh kalau bisa tempatnya tuh hanya gereja saja gitu. Itulah mereka tuh dijaga supaya mereka suci gitu kan. Tapi kalau Anda baca kisah Maria ya, Maria di Alkitab atau di Quran, itu bagaimana beliau sebagai wanita tuh menjaga kesuciannya. Beliau tuh tidak pernah ya keluar dari tempatnya untuk belanja ke pasar atau kemanapun, beli sesuatu tuh selalu paman yang belikan. Makanya pamannya ketika melihat ada makanan minuman di mihrabnya, ada di kamarnya, kan kamarnya Maryam ini ya, Siti Maryam ini kan lantai 2 ya, itu lantai 2 dan di atas masjid, di atas jadi kalau ada orang dan pamannya tinggal di bawah masjid itu, di masjid bawah itu, dan kalau ada orang naik ke atas itu pamannya bisa tahu. Nah, jadi selama ini paman yang menyediakan segala kebutuhan Maryam nih, ya ibundanya Nabi Isa ini. Jadi dia tahu betul nggak ada laki-laki pernah naik ke atas. Lalu dia terkejut menemukan ini kok ada makanan yang begini enak dan banyak, ini siapa yang ngasih? Nah, curiga pamannya. Lalu Maryam mengatakan bahwa ada malaikat datang ke sini, malaikat yang menyerupai laki-laki, dan dia mengatakan bahwa aku akan mengandung seorang anak yang akan jadi nabi, utusan Allah gitu. Nah, jadi di situ letak kesucian Maryam atau Bunda Maria, ya. Jadi karena dia tuh orang tuh nggak percaya jadi di laki-laki. Tapi coba kalau wanita kebanyakan, kayak jemaat. Jadi gini, kalau Anda bandingkan kedudukan antara jemaat Kristen biasa, kayak Mbak inilah, dengan biarawati, Anda compare. Anda lebih yakin mana, lebih suci mana, biarawati atau Mbak ini? Pasti biarawati. Karena mereka tutup auratnya, tempatnya Tuhan di gereja saja, aturannya ketat, nggak bisa keluar gereja tanpa ya aturannya tuh diperketat lah, sehingga mereka tuh untuk melakukan hal-hal itu tuh peluangnya lebih kecil, dan orang pun akan yakin karena mereka dikerangkeng oleh aturan itu. Coba kalau Mbak ini atau si Hedi yang tentu bebas, nggak ada aturan seperti di para biarawati. Coba, dia Arab Saudi itu kita ini semua wanita muslim itu levelnya sama kayak biarawati. Jadi aturan itu diterapkan bukan hanya kepada biarawati tapi juga kepada jemaat. Kalau mereka beda, mereka hanya biarawati saja, jemaatnya bebas. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Pangeran Putra Mahkota Saudi adalah seperti menghilangkan aturan bagi biarawati sama dengan jemaat. Coba Anda bayangkan apa yang terjadi. Nah, makanya terjadi protes di dunia Muslim. Kenapa kok Pangeran Allah begini? Kalau tempat lain oke lah, ini memang Islamnya nggak kuat tradisinya. Tapi di tempat seperti Arab yang sudah dulu begitu, yang sudah tradisi turun-temurun, tiba-tiba diubah, itu apa jadinya? Menjadikan wanita itu sama seperti oke dalam hal berpakaian tidak, ya masih tetap aurat, tapi dalam hal aturan lain kan kok disamakan itu. Nah, jadi Anda bayangkan pusatnya Kristen di mana? Vatikan. Anda bayangkan coba, kita nggak usah ada yang ngomong biarawati di Indonesia atau di Amerika Latin, dari mana, langsung di Vatikan. Pusatnya Kristen itu biarawatinya itu disamakan dengan jemaat biasa, nggak ada aturan gereja nggak ada lagi. Apa yang terjadi? Nah, pasti semua Kristen akan protes kan. Nah, makanya kalau Anda mau mengerti perasaan kaum muslimin terhadap kebijakan Arab Saudi, coba Anda bayangkan bagaimana Paus Fransiskus ya atau para pendeta pun mengubah aturan biarawati menjadi sama kayak jemaat biasa. Nah, itu pasti orang namanya protes. Tapi selama ini kan tidak. Para pendeta, paus itu tetap konsisten, ya kan? Aturan biarawati seperti ini tetap. Ya, jadi itu yang terjadi, yang tidak mereka pahami. Makanya kalau mereka tuh mau menjudge sesuatu yang lain, mengatakan bahwa ini keluar terlambat, wanita tuh seharusnya dulu bebas. Ya Anda seharusnya lihat diri Anda, bagaimana para biarawati Anda, coba. Kita pengen, umat Islam ini pengen ya wanita-wanita muslim itu seperti biarawati semua. Kalau mereka tidak, mereka malah pengen wanita-wanita muslim kita menjadi seperti jemaah semua gitu. Nah itu jadi bagi mereka ketatan itu hanya milik biarawati, bagi mereka tidak gitu. Nah maka Anda lihat betapa
Jadi kalau kita lihat termin bahwa wanita-wanita Islam di Arab Saudi itu sebelumnya terkekang, ada bagaimana Birawati? Sama juga kan? Nah, jadi biasanya tiap-tiap apa tuh agama tuh ada aturannya. Ya kan? Ada aturannya, nggak bisa Anda samakan juga kayak di agama lain. Itu ada aturannya gitu kan. Nah, jadi yang penting adalah kita bukan lihat mengenai apa yang berlaku global, tapi apa yang berlaku pada agama tersebut. Jadi ketika Pangeran Arab Saudi itu melakukan itu, artinya dia melanggar ajaran agamanya. Sama seperti bayangkan kalau Paus Fransiskus dari Vatikan membuat biarawati itu tidak lagi memegang aturan sebagai biarawati di gereja. Sama artinya guys. Nah, jadi jangan lihat bahwa karena tahu ya, jumlah biarawati kan sedikit, jumlah wanita suci sedikit guys, biarawati sedikit, wanita Islam yang taat sedikit ya. Apalagi makanya kultur di Vatikan itu dipaksa ya, kalau nggak mau biarawati seperti ini ikut aturan ya kalau usah biarawati gitu kan. Nah, sama dia kalau juga begitu, kalau wanita ya mau tinggal di sini ya harus ikuti aturan Saudi, seperti wanita juga tinggal di gereja atau di wanita yang tentu kan biarawati itu harus ikut aturan gereja, sama kayak wanita tinggal di Mekah itu di Madinah itu ikut aturan situ gitu. Jadi aturannya sesuai dengan agama. Nah, aturan biarawati juga tentu dengan sesuai agamanya. Nah, jadi kita tuh sekarang nih mau lihat secara agama atau melihat secara umum gitu. Jadi sekarang nih saya tanya serius ya pada orang Kristen, kepada mbak ini ya, berdua yang nggak paham ini. Apakah yang benar jemaat Kristen atau biarawatinya gitu? Yang benar jemaat Kristen atau biarawati dan Bunda Maria? Kan kita tahu Bunda Maria dan biarawati itulah orang-orang yang disiplin, orang-orang yang jaga aurat, jaga adab, jaga ya banyak sekali lah guys aturannya yang membuat mereka tuh layak untuk berbuat suci dibandingkan dengan jemaatnya gitu kan. Jadi kesucian sesuatu dinilai dari penampilan dan tingkah lakunya. Karena orang kalau ada head to head ya, misalnya orang yang tutup aurat dengan tidak tutup aurat kayak mbak ini, kita bandingkan ya. Coba Anda bandingkan biarawati, Bunda Maria dan wanita muslimah yang berhijab. Anda bandingkan dengan mbak ini, pasti akan setuju. Tiga orang ini dari penampilannya ya, kita ngomong perilaku ya, kita nggak tahu belakang sana waktu ngapa-ngapain, tapi dari penampilan saja pasti kita akan setuju mengatakan bahwa Anda lihat foto Bunda Maria, biarawati, wanita muslimah itu pasti wanita suci kalau lihat dari penampilannya. Dan Pak ini belum tentu, karena penampilannya begini guys, buka aurat gitu kan. Nah, lalu lihat adabnya lagi. Oh, wanita muslimah ini yang di Arab ya, yang dulu bukan sekarang. Itu bagaimana mereka tuh aturannya begitu. Juga yang diterapkan Bunda Maria, dia berjalan laki-laki, ya nggak ada beliau tuh. Jangan lagi mereka Bunda Maria tuh mengendarai unta atau apapun itu ya, atau sarang ke mobil. Keluar dari mihrabnya nggak ada Bunda Maria itu guys. Jangan kan ya. Keluar dari mihrabnya nggak ada dia. Keluar dari mihrabnya, selalu semuanya itu disediakan pamannya. Nah, itulah makanya wanita suci kan. Nah, itu disebut wanita suci. Nggak ada celah untuk kita tuduh dia macam-macam. Nggak ada celah. Ya kan? Kalau kayak mbak ini bisa ada celah. Mbaknya ini penampilannya begini, mbak ini mungkin ke klub, mbak ini mungkin gini gitu kan. Tapi kalau orang seperti Bunda Maria atau biarawati susah kita tuduh macam-macam karena penampilannya sudah begitu gitu. Jadi penampilannya sudah meyakinkan gitu kan. Jadi itu poinnya guys ya. Okay, since we were asking, somebody's asking your opinion about Saudi. What do you think about the revolution of no hijab in Iran? It's just awesome. I tell people you first of all, you have to understand Iranian women. They're not like Arab women. Iranian women are used to being bold, courageous, outspoken. Yeah, I remember 1975, Iran was like Paris. Yeah, yes. like Paris, yeah. And all of a sudden they all became and remember the book of Esther. Esther was Persian. Yes. So that kind of warrior spirit is in Iranian women. And I think that they're just fed up. It's enough already. And I'm not surprised that the most powerful revolution in Iran would be led by women because they are a force. Ya. Jadi begini ya, kita ini terlahir dengan tidak bebas. Ya, kita akui itu ya. Itu artinya jalur kita yang tidak bebas.
Tapi jangan lupa, Tuhan yang menciptakan kita dengan kehendak bebas itu juga memberikan rambu-rambu aturan. Dan itu ada di kitab suci. Dan itu harus coba diperhatikan di Iran, di Arab Saudi, di mana-mana, guys. Nah, yang menafsirkan itu kan para ulama. Mereka Iran itu punya scholar, ya. Kita Iran Saudi juga punya scholar. Nah, harusnya pemerintah dengan para scholar, gitu kan. Nah, tapi kalau Iran kita maklum saja, karena Iran itu adalah Syiah, gitu kan. Jadi di Syiah itu kan ada namanya kawin kontra lah, apalah itu memang di luar agama Islam itu ada Islam. Jadi beda, sekali lagi kalau ngomong Iran bedakan dengan Arab Saudi. Meskipun ada yang kesamaan ya, atau aturan mungkin yang tutup aurat itu ada aturannya, tapi kalau yang di luar-luar itu kan ada juga yang beda, yang kita tuh justru itu bagi kita tuh haram kayak kontrak dan segala macam itu, guys. Nah, jadi ini adalah dua kasus yang berbeda antara di Iran dengan di Arab Saudi, karena ini ngomong tentang Islam dan Syiah gitu kan. Nah, tapi sekali lagi ya, yang harus manusia ketahui, dia tuh bukan melihat dari apa yang berlaku umum di semua tempat. Yang sekarang ini kan yang paling banyak di dunia ini kan orang-orang sekuler dan liberal. Itu paling banyak di dunia ini. Orang-orang yang tak beragama paling ada sebulan negaranya. Palingnya cuman Arab Saudi, itu pun udah berubah. Paling kayak Brunei. Ya banyak. Ini saja atau Malaysia tuh sudah tidak negara Islam, bukan negara agama. Ini banyak sekali negara-negara yang sudah berpandangan bebas, yang tidak lagi terikat pada aturan agama, gitu kan. Jadi yang betul-betul negara yang masih taat pada aturan agama itu paling Vatikan, ya. Vatikan yang bukan Italia ya, Vatikan. Karena Vatikan itu adalah negara sendiri di dalam Italia. Di Vatikan itu memang mengikuti kental sekali dengan Katoliknya, gitu kan. Kayak di kayak di Iran itu kental dengan Syiahnya, kayak di Afghanistan itu kental dengan Islam itu, Taliban itu kan. Jadi ada sedikit sekali negara-negara yang kental dengan adat istiadat ajaran agamanya, syariatnya. Nah, mereka sedikit, sehingga sesuatu yang sedikit itu akan menjadi aneh, ya, nggak umum, nggak lazim, ya. Ibaratnya kayak kayak minoritas lah. Jadi sesuatu yang orang, makanya bahaya ya kalau kita nggak punya prinsip. Ya. Saya seorang Muslim tinggal di misalnya Amerika yang Muslimnya cuma sedikit. Nah, kalau saya tidak kokoh iman, ya kan, kalau saya nggak kokoh iman, saya akan lama-lama akan ikut ke mereka. Karena yang pertama yang sholat sedikit, yang ke masjid sedikit. Yang saya lihat orang nggak azan nggak ada, atau kalau ada azan orang nggak ada ke masjid. Lama-lama saya akan kalau saya tidak punya iman atau saya tuh tidak punya kemampuan berpikir, saya akan mengira bahwa semua orang itu kayaknya benar deh. Kayaknya mungkin yang benar yang satu orang, tapi yang banyak lah benar mungkin kan. Karena seperti melawan arus, guys, gitu. Jadi seperti melawan arus itu membuat kita tuh berpikir bahwa jangan kita salah. Karena kok semua orang nggak kayak kita gitu. Jadi karena kita tuh kayaknya aneh gitu, kayak terkucilkan gitu, guys. Karena lain sendiri gitu kan. Makanya bagi mindset wanita-wanita ini, jadi yang benar tuh seakan-akan yang liberal, sekuler, karena mereka banyak. Yang sedikit-sedikit ini yang tetap menjaga tradisi bagi mereka tuh kolot gitu, guys. Yang tetap memegang tradisi itu kolot. Karena ingat ya, Arab Saudi kan dari dulu begitu, tetap memegang tradisinya. Afghanistan juga begitu, ya kan. Nah, kalau ini kan berubah semua, ya kan. Semua berubah. Kayak di Prancis dulu ada namanya revolusi industri, di mana-mana juga kan. Jadi semua itu berubah, guys. Yang masih bertahan tuh paling Afghanistan, ya kan. Saudi yang sana berubah juga. Jadi sesuatu yang nggak berubah tuh dianggap kolot. Jadi memang harus berubah. Dan berubahnya tuh semakin bebas gitu, guys. Nah, itu sayangnya gitu kan. Jadi bukan semakin taat pada Tuhan, tapi semakin bebas. Jadi bagi ini, kayak kita ya, kayak contoh kita. Anda tahu ya, aturan sebenarnya Tuhan yang melakukan adalah kita harus hormati orang tua, atau hargai orang tua, ya kan. Gimana pun orang tua harus kita hargain. Salah pun dia tetap kita hargain, dalam artian sebagai orang tua, gitu. Jadi kalau anak-anak dulu pasti paham ini, ya. Jangankan mereka tuh menghargai orang tua, mereka berkata natap orang tua aja mereka itu salah, itu sudah nggak benar. Bagaimana hadap anak-anak dulu tuh, guys, kayak pacaran. Nah dulu itu pacaran masih malu-malu, guys, ya, nggak kayak sekarang. Masih malu-malu, dua-duaan itu masih malu-malu, ya kan. Saya waktu kecil itu ya malu saya ke pacaran, guys, ya kan. Kenapa? Karena nggak lazim pada waktu itu, ya kan. Suatu hal yang nggak kayak sekarang lah, ya kan. Ada lihat
apa muda-mudi ke kafe selalu aja depan umum gitu kan, update status di medsos segala macam. Kok dulu saya malu guys, malu karena dulu tuh kita tuh masih masih ya menganggap bahwa pacaran tuh bukan suatu hal yang lumrah gitu. Ya hal-hal yang sangat lumrah gitu kan, ya kayak seorang tua ada adabnya. Dulu tuh nggak begitu. Jadi kalau ada anak-anak, apalagi kayak dulu kan, dulu tuh aturannya ketat tuh biasanya. Orang tuh biasanya ya tetap pada, kalau kita tahu lah kayak masa-masa dulu ya, bagaimana kayak contoh kayak orang masih nulis pakai pena dengan kertas, masih pakai pensil, masih pakai barang-barang tradisional lah, atau dia misalnya masih suka daripada olahraga pakai treadmill ya, mending jalan kaki atau lari gitu kan, atau dulu bisa pakai hal-hal yang masih jadul lah gitu. Nah, orang-orang ini yang tetap ingin kayak dulu, kayak sekarang, kayak dulu kan, orang kan bertani kan masih murni, nggak ada pestisida. Mereka betul-betul betul-betul alami lah gitu guys, nggak pakai pestisida, betul-betul nggak pakai alat modern gitu kan. Nah, karena mereka tahu misalnya alat modern ini malah justru musalam. Bisa kayak dulu tuh orang dulu tuh ya, misalnya dia bertani itu dia nggak pernah dia tuh pindah-pindah lahan. Pun dulu hutan dia pindah lagi nggak, tapi mereka tuh tetap menjaga kelestarian alam. Dan mereka tuh menanam padi itu pakai periode waktu. Jadi mereka tuh tidak menggas tanah itu sehingga tanah itu nanti jadi nggak subur gitu. Bahkan menghasilkan pupuk-pupuk yang bisa bikin tanah menjadi kurang suburnya, mereka nggak gitu. Jadi mereka tuh dulu pakai alami. Nah, orang-orang yang masih bertahan dengan cara itu, meskipun itu berasal dari keluaran nenek mereka, itu dikatakan kolot. Padahal belum justru itu yang bagus mungkin kan. Dari segi hasil mungkin bagus hasil mereka yang modern, tapi dari segi tetap jaga alam kan mereka gitu. Nah, juga kayak dulu orang buka lahan, buka perkebunan itu dengan cara cara beradab gitu kan, nggak kayak sekarang yang secara masif besar gitu kan, buka dari perkebunan besar, dari merusak hutan segala macam. Dulu kan tidak. Dulu itu kan betul-betul jaga hutan. Nah, jadi padahal itu baik, tapi orang sekarang nggak itu kolot. Ini kok hutan ini kok dibiarkan ganggu segala macam. Jadi guys ya, belum tentu sesuatu yang lebih modern itu adalah bagus, belum tentu ya kan. Ya, bisa jadi yang dulu tuh lebih bagus sebenarnya, tapi karena manusia tuh kurang puas. Jadi manusia tuh kurang puas punya penghasilan segini, dia sampai merusak alam, merusak hutan dengan misalnya buat tambang. Padahal dia nggak perlu begitu juga, kita dia hidup gitu kan. Dia sudah kaya misalnya, dengan usaha lain. Misalnya kayak saya misalnya, saya punya kebun buah aja udah kaya gitu kan, udah mampu, udah syukur. Ngapain saya harus buka tambang yang merusak hutan? Atau kalau saya buka tambang ya saya harus tetap menjaga alamnya dengan habis mengeruk batu bara, timbun lagi gitu kan, saya hijaukan lagi gitu kan. Saya untung juga, mungkin kaya juga. Tapi ada orang-orang yang berpikir itu kuno, itu udah tinggal zaman. Misalnya orang tuh banyak rata-rata tuh adalah habis buka tambang ya kabur. Ya bayar aja nanti alam yang sedih kan itu pasti kan nggak bagus. Kayak saya dia adalah kayak orang-orang ini ya di Afghanistan. Soal itu masih berpegang pada agamanya. Seperti Vatikan yang berpegang pada ajaran agamanya. Itu bagus. Nah, tapi kan orang-orang selalu menganggap ini adalah hal-hal yang aneh, yang kolot gitu kan. Jika mereka tuh ingin meratakan semuanya, kan nggak bisa gitu. Tiap-tiap apa tuh harusnya tetap itulah namanya kita tuh kenal dengan keberagaman, kekayaan dari adat istiadat, kekayaan budaya harus kita terima dan kita lestarikan gitu. Apalagi itu sesuai dengan ajaran agama kan. Makanya Vatikan itu kalau sesuai ajaran agama ya teruskan gitu. Ngapain dibuat seperti kenyamal gini kan? Nah, seperti kayak Saudi itu kalau bagus kayak gitu aturannya sesuai agama ya sudah, kenapa diubah gitu? Nah, jadi Islam ini aneh ya, soalnya mereka malah setuju ketika ada sesuatu yang ada istiadat yang berdasarkan agama yang sudah turun-temurun yang begitu, lalu tiba-tiba berubah dan menjadi ikut dengan masyarakat Barat. Jadi sekarang ini seakan-akan Barat itu nomor satu gitu. Padahal kita tahu ya, budaya paling bagus adalah budaya Timur, bukan budaya Barat. Jadi dulu orang sadari bahwa budaya sopan santun, tata krama itu datang dari Timur, bukan dari Barat. Itu kalau kita ngomong budaya-budaya bobrok itu datang dari Barat semuanya, ya kan? Budaya mabuk, ya kan, budaya semuanya itu datang dari Barat, budaya kebebasan lah dalam poinnya.
Tapi budaya-budaya kultur yang lebih sopan santun, tertutup, ramah dan yang baik-baik itu adalah biasa dari timur. Makanya orang katakan orang tuh selalu membandingkan antara budaya barat dan timur itu sebagai dua si mata uang. Jadi budaya timur itu lebih sopan, lebih beradab dibandingkan budaya barat, guys. Gitu. Makanya ada yang sampai ya bawa sembilan lah gitu kan. Ya kita kan orang timur nih, kenapa kita harus pakai orang gaya barat gitu kan? Jadi untuk menjustifikasi, untuk mengasumsikan, untuk mengatakan bahwa budaya barat itu ada budaya bebas, budaya kita timur budaya lebih lebih terkontrol atau lebih tertutup gitu, guys, gitu kan. Jadi tadi saya pertanyaannya bagaimana? Oke, jadi ini sudah sejam lebih, guys. Ya kita sambung nanti, ada part terakhir nih sekitar 22 menit ya. Ya sekitar 20 menit dulu part terakhir ya. Jadi ya cukup panjang video kita ini, guys. Jadi kita sudahi dulu ya sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.